Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sanabila Putri dari kelas administrasi basis data B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil final project saya yang kedua, yaitu pencadangan dan pemulihan data. Sebelum masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pencadangan dan pemulihan. Jadi pencadangan sendiri merupakan tindakan untuk menyalin isi database saat ini dan menyimpannya sebagai backup. Kemudian pemulihan atau recovery merupakan tindakan menghidupkan kembali database yang rusak. Jadi bisa dibilang pencadangan dan pemulihan merupakan tindakan menyalin isi database saat ini dan menyimpannya sebagai backup, yang kemudian jika database tersebut rusak, maka database akan dapat dipulihkan kembali. Jadi pencadangan dan pemulihan ini bertujuan agar sebuah database tetap hidup walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pencadangan dan pemulihan terdapat 4 langkah, yaitu logging, backup, restore, dan recovery. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang logging terlebih dahulu. Jadi logging merupakan mekanisme perekaman transaksi di mana setiap perubahan yang terjadi dalam database akan dicatat. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu membuat skema. Query pertama yang dijalankan yaitu su db2 instance 1 yang berfungsi untuk pindah user ke pemilik db2 instance. Kemudian baris query yang kedua yaitu db2 digunakan agar masuk ke db2 clp atau command line processor. Setelah masuk ke db2, melakukan koneksi ke database bawaan db2 yaitu sample dan melakukan bind aplikasi contoh dari db2 yaitu bind sample.bind. Kemudian klik database abdctk untuk membuat database baru yang bernama abdctk. Kemudian connect ke database yang baru yaitu connect to abdctk. Kemudian create skema abd_cantika untuk membuat skema tempat tabel disimpan. Kemudian lanjut ke langkah kedua yaitu DDL dan DML, yaitu membuat tabel dan mengisi data pada tabel. Langsung saja yang pertama yaitu klik tabel abd_cantika.buku dengan fungsi membuat tabel pada buku dari database abd_cantika. Kemudian terdapat beberapa atributnya yaitu id_buku dengan tipe data integer dan sebagainya. Kemudian insert into abd_cantika.buku untuk menambahkan data pada tabel buku dengan penyesuaian terhadap atribut yang sudah dibuat, yaitu judul, penulis, dan sebagainya. Kemudian lakukan select from abd_cantika.buku untuk melihat isi tabel buku dengan data yang sudah diisikan pada tahap insert into. Langkah yang ketiga yaitu mengaktifkan archive logging. Yang pertama yaitu update db_cfg for abdctk using logger chmet1 dengan disk yaitu tempat menyimpan database. Hal ini berfungsi untuk mengupdate konfigurasi dari database untuk persiapan recovery. Kemudian dilakukan pengecekan pada konfigurasi database untuk abdctk dan hasilnya dari logger chmet1 tertulis bahwa disknya sudah tersedia. Lanjut ke langkah kedua yaitu backup. Jadi backup merupakan langkah untuk mengambil salinan dari database. Jadi dalam db2 bisa pakai full atau incremental atau delta. Langsung saja langkah yang pertama yaitu persiapan backup. Jadi query yang dijalankan yaitu mkdir-p dengan path dari lokasi folder. Jadi ini merupakan folder untuk menyimpan backup incremental karena setelah garis miring setelah backup underscore abdctk ditambahkan incremental untuk backup incremental. Kemudian query yang kedua yaitu mkdir-p sama seperti yang sebelumnya yaitu path dari logger ch_abdctk. Jadi ini merupakan folder untuk archive log. Kemudian perintah chmod775 untuk mengatur perizinan dari folder. Kemudian query ls-ld dengan path dari logger ch_abdctk merupakan query untuk melihat lokasi penambahan path dan perizinannya juga yang telah dibuat pada query sebelumnya. Kemudian masuk ke db2 dan melakukan connect ke sample serta bin sample.bnd seperti pada langkah sebelumnya. Setelah berhasil connect ke database, kemudian connect ke abdctk dan akan tampil informasi mengenai koneksi ke database-nya. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan perubahan data sebelum melakukan backup. Jadi perubahan data ini merupakan proses insert into atau insert data baru. Jadi yang pertama yaitu connect ke database-nya, kemudian menjalankan query insert into sama seperti pada langkah sebelumnya pada tabel buku dengan beberapa ketentuan dari atributnya. Kemudian setelah berhasil insert into, melakukan query select from abd_cantika.buku untuk melihat isi tabel buku apakah sudah terisi data yang baru ditambahkan. Setelah persiapan selesai, selanjutnya yaitu melakukan backup data.
Query pertama yang dijalankan yaitu update dbjfq for abdctk using tag mode on. Hal ini berfungsi agar incremental dapat melacak perubahan yang terjadi sebelum terjadinya incremental backup. Kemudian query kedua yang dijalankan yaitu backup database abdctk to path dari folder yang telah dibuat sebelumnya dan ditambahkan kata full, yang berarti query ini berfungsi untuk melakukan backup full dari database. Query berikutnya yaitu melakukan koneksi ke abdctk dan akan tampil informasi mengenai koneksi database. Lalu sama seperti sebelumnya, yaitu melakukan insert into pada tabel buku. Kemudian setelah berhasil melakukan backup database kembali, yaitu backup database abdctk incremental to path dari folder dan ditambahkan kata incremental karena backupnya berupa incremental. Kemudian setelah berhasil akan muncul kode 2025 dan seterusnya yang merupakan timestamp dari backup. Setelah proses backup selesai, lanjut ke langkah restore. Jadi restore ini merupakan tindakan untuk mengambil file hasil backup dan meletakkannya kembali ke server database. Langkah pertama yang dilakukan yaitu simulasi crash. Jadi simulasi ini akan menghapus dan menghancurkan database beserta isinya. Query pertama yang dijalankan yaitu force application all untuk menutup paksa semua sesi yang sedang berlangsung. Kemudian terminate untuk menutup konsol dari DB2 yaitu CentOS. Lalu drop database abdctk untuk menghapus database secara keseluruhan. Nah, proses penghancuran database ini diawali dengan query drop database ini karena merupakan cara penghapusan data yang menyeluruh. Jadi seluruh database akan benar-benar dihapus. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengembalikan backup. Merupakan proses restore karena mengembalikan backup secara full dan incremental. Query yang pertama yaitu restore database abdctk from path dari full tadi, lalu taken add yang merupakan kode timestamp-nya into abdctk. Kemudian restore database yang kedua yaitu dari incremental dengan query restore database abdctk incremental from path dari incremental dan taken add kode dari proses backup incremental tadi into abdctk. Setelah proses berhasil akan muncul pertanyaan, do you want to continue? Lalu ketik Y untuk continue restore database. Setelah proses restore selesai, maka kemudian proses recovery. Jadi proses recovery ini proses untuk membangun kembali database yang telah rusak. Terdapat 3 macam recovery, yaitu crash or restart recovery, yang merupakan recovery otomatis waktu database sedang crash. Kemudian recovery yang kedua yaitu version recovery, di mana recovery akan kembali ke snapshot backup. Lalu recovery yang ketiga yang akan saya jalankan yaitu roll forward recovery, yang merupakan restore backup plus aplikasikan log transaksi agar tanya up to date. Langsung saja langkah yang pertama yaitu melakukan roll forward. Jadi roll forward ini merupakan proses recovery yang saya sebutkan sebelumnya agar database yang telah rusak dapat kembali. Query pertama yang dijalankan yaitu roll forward db abdctk to end of logs and complete. Jadi perintah ini memerintahkan DB2 agar membaca arsip log dan mengembalikan database ke versi terbaru sebelum crash. Setelah berhasil dijalankan, roll forward akan memunculkan statusnya dengan input database alias, number of member, dan seterusnya. Lalu akan muncul juga last commit transaction yang merupakan proses transaksi terakhir yang telah di-commit dan muncul tanggalnya, waktunya, dan sebagainya. Kemudian pada langkah yang terakhir yaitu pengecekan database setelah proses recovery berhasil. Proses ini termasuk ke proses verifikasi, yaitu pengecekan data pada versi sebelum database crash. Query pertama yang dijalankan yaitu koneksi ke abdctk dan akan muncul informasi dari koneksi database. Kemudian list tables for skema abd_cantika untuk melihat apa saja tabel yang ada pada skema. Karena tadi cuma satu bikinnya, maka hanya tabel buku yang muncul dengan waktu pembuatannya juga. Kemudian query yang kedua yaitu select from abd_cantika.buku untuk melihat data buku, dan akan muncul 3 data. Yang pertama Laskar Pelangi, kemudian Detektif Conan yang ditambahkan pada proses backup sebelum backup, lalu Naruto setelah backup. Karena semua data muncul 3-tiganya, maka hal ini menandakan bahwa proses pencarian dan pembelian data telah berhasil karena berhasil memulihkan data transaksi setelah kegagalan atau crash tadi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.